I'm fighting inside. Some days, I'm fighting inside. Some days. Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Max si Bali Bonsai. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mau klik video ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, comment, and share. Oke, hari ini saya sedang bersama dua pohon calon The Max, di mana di sini ada anting putri dan waru Taiwan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengkonsep dasar pohon informal. Untuk kita bahas yang pertama adalah bahan dari waru Taiwan. Di sini sahabat bonsai bisa melihat, di sini saya memprogram pohon ini dari pecah batang. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mendesain pohon informal dengan menggunakan bahan waru Taiwan. Yang pertama adalah kita membutuhkan batang yang punya dua ruas. Ruas pertama, ruas kedua. Yang awalnya programan ini saya buat dari pecah batang. Kita cangkok dulu, setelah cangkok kita pecah 4. Setelah pecah 4 kita pecah 6. Setelah pecah 6 kita pecah 8. Setelah itu saya memprogram pohon ini. Yang pertama kita desain adalah ini cabang pertama. Cabang pertama ini adalah lengannya. Usahakan cabang ini harus setengah dari batang utama sini. Dan ini adalah cabang kedua dan ini cabang ketiga. Di sini saya juga buat aksen untuk backgroundnya, dan ini terusan dari mahkota, calon mahkota. Dan setelah teman-teman membuat desain awal gerak dasarnya dari akar ketemu perlenganan dari cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, back, serta pemilihan dari calon mahkota terusannya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya balance. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bekas potongan yang awalnya saya buat dulu ini ngepush besar, habis itu saya potong. Setelah itu saya potong di sini lagi untuk mendapatkan anak cabang. Ini anak cabang pertama, anak cabang kedua. Ini untuk action mengisi ruang kosong sebelah di sini. Setelah itu yang mana yang harus kita besarkan? Yang sebelah sini. Kita besarkan sampai sekiranya ukurannya, visualnya ngepen dan semua visual dari keseluruhan pohonnya menyatu. Kita bisa cutting di sini, cut and grow. Di sini kita cut and grow juga. Di sini juga cut and grow. Di sini cut and grow. Di sini bekas cut and grow juga, dan di sini cut and grow. Terus kalau sudah seperti ini, usahakan jangan ada cabang yang sejajar. Contohnya seperti ini. Ini dan ini jangan kita buat sejajar agar kesan pohonnya itu hidup dan bergerak. Seperti ini, di sini satu, di sini satu.
Terus setelah pohon ini kita konsep seperti ini, kita cut semuanya. Setelah itu kita tinggal membuat anak cabang. Dari sini akan tumbuh anak cabang, potong pecah dua. Dari sini tumbuh anak cabang, potong pecah dua. Contohnya seperti ini. Ini kita potong pecah dua, potong pecah dua. Seperti ini kita potong pecah dua. Ini sama ini kita potong pecah dua. Ini juga seperti itu. Oke, kita akan melihat dari atas, teman-teman. Paannya dari atas. Ini kita potong pecah dua. Ini juga. Oke, kita lihat pohonnya dari dekat, sahabat. I'm fighting inside. Some days, I'm fighting inside. Some days, I'm fighting inside. Some days, I'm fighting inside. 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 Some days, 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 I'm fighting inside. I'm fighting inside. I'm fighting inside. I'm fighting inside. Oke, teman-teman, mari kita ukur berapa tinggi pohonnya. Tingginya kurang lebih 18 cm. Jadi pohon ini masuk semua karena tingginya 18 cm. Oke, bentangannya kita ukur sekitar 22. Jadi prediksi saya ini finishingnya untuk bentangan adalah 25, untuk tinggi mungkin 20 kita buat supaya manis. Dan untuk backnya cm kita buat. Mantap. Bahan wari Taiwan ini kita sudah memprogramnya kurang lebih sekitar 4 tahun. Dari pertama kita cangkok, terus kita pecah bata sampai kita membuat dari cabang-cabang ini, dan sampai sekarang kita sudah masuk ke tahap anak cabang dan berat, dimana semua pohon ini saya cutting, cut and grow, karena saya sudah memproses akar. Kita sudah seleksi akar, kita potong yang dominan, kita tata akar agar nantinya akar ini bisa kita tampilkan agar kesan pohon terlihat lebih kokoh. Karena pada dasarnya untuk membuat bonsai berukuran kecil, fondasinya adalah gerak dasar, itu adalah akar, dimana kita harus memiliki akar yang matang.
Untuk medianya saya menggunakan pasir malam halus, saya campur dengan tanah subur. Setelah itu saya isi pupuk slow release seperti Dekasta maupun Henderson. Pohon ini saya menggunakan Dekasta. Oke sahabat, untuk teman-teman yang mempunyai bahan waru, kalau bisa di saat kita melakukan proses cut and grow, minimal pas ngekat itu jangan sampai diruas ya, karena cenderung pohon waru Taiwan khususnya ya, kalau sepengalaman saya kita harus kasih dia 1 cm atau paling minimnya kita kasih setengah senti dia, karena tidak menutup kemungkinan yang kita cut itu pasti akan kering. Nah seperti ini, kering sekitar 2 mili 3 mili seperti itulah. Nanti setelah ini narik dari anak cabang di sini, ini narik, baru kita akan ngepres dia, karena apabila kita press langsung di sini, tunas baru ini kadang bisa mati karena tingkat penguapan dari bekas luka yang kita potong itu akan mempengaruhi titik tumbuh dari setiap cabang. Dan ada juga beberapa pertanyaan setelah memangkas akar paling bagus itu berapa lama kita teduhkan. Kita kembali lagi ke pohonnya sahabat. Jika pohon teman-teman dalam waktu 3 hari 4 hari perkembangannya bagus, bisa saja kita kenakan sinar matahari. Itu pun hanya sinar matahari pagi dan di tempat yang tidak lembab, karena takutnya kan karena kita di sini banyak memangkas akar, cenderung karena pohon ini tidak terkena sinar full, takutnya nanti ada akar yang busuk. Alangkah idealnya bisa menjemur pohon ini kurang lebih selama 2 minggu, lebih aman ya. Kalau saya sih 10 hari 2 minggu itu udah ada mulai full saya kasih sinar, karena takutnya nanti kan yang bekas-bekas potongan ini kering, jadi kita takutnya desain yang kita sudah buat tidak sesuai karena titik tumbuhnya itu terpengaruh dari penguapan yang tadi saya jelaskan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat infonya, tipsnya yang saya berikan, agar kita semua bisa memajukan bonsai small. Oke, next kita akan membahas pohon saya yang lagi satu. Anting putri. Ini dia pohon anting putri. Sebelum kita bahas, mari kita ukur dulu. Oke, 14,5. Jadi pohon anting putri ini masuknya di kelas mame karena 15 cm ke bawah. Mari kita bahas lebih detail tentang pohon anting putri saya ini. Pohon anting putri saya ini saya konsep sama seperti waru yang tadi. Ini adalah konsepnya informal, dimana di sini ada perpecahan. Ya, ini lengan pertama, lengan kedua, ini lengan ketiganya. Dan ini masih saya program akar karena akarnya belum bagus. Oh ya, sedikit tips untuk teman-teman, apabila permasalahannya yang kita sering lihat di anting putri adalah dimana setiap bahan itu kadang kita menemukan ada yang ruasnya mepet, ada yang ruasnya panjang. Nah contohnya seperti ini. Nah, ini
ruasnya 2 cm, ini 1,5 cm, dan ini makin mepet. Nah, terus bagaimana cara saya menyiasati? Di sini sahabat bisa melihat, di sini saya sisip untuk perpecahannya, karena yang saya jelaskan tadi itu untuk mengkonsep pohon kita harus cut and grow. Di sini saya sudah memotong tapi tumbuhnya cuma 1, terpaksa saya sisip 1. Jadi 1 potong 2, 1 potong 2, seperti itu sahabat. Sama seperti bags yang di sini, tumbuh 1 kita potong tumbuh 2. Di sini kita potong tumbuh 2, 1, dan ini sebagai terusannya kita ngelos. Kenapa saya tidak memotong ini dan ini? Karena saya masih mengejar, karena ini idealnya ukurannya harus sebesar ini, dan ini sebesar ini, lagi sedikit ya, paling 60% dari batang utama. Oke, di sini sahabat bisa melihat, di sini saya potong juga, saya pecah 1, 2. Di sini saya los, potong, pecah 2. Nah, di sini juga. Terus calon mahkotanya ada di sini. Nah, ini dia calon mahkotanya. Kalau bisa buat calon mahkotanya tuh harus arahnya ke depan ke sini, agar mempertegas bahwa pohon itu tidak bungkuk ke belakang. Jika ke depan kan seperti di alam, di mana ranting tertinggi pasti mencari matahari. Itu tipsnya untuk supaya anting putri itu subur. Sahabat bisa mencampur medianya menggunakan pasir malang halus campur dengan tanah subur. Kalau bisa ada tanah subur yang isi campuran sedikit kokopitnya. Setelah itu campur dengan dekastar, pupuk seluruh ya. Sahabat bisa menggunakan Anderson ataupun dekastar. Habis itu untuk perawatan pupuk cairnya saya menggunakan B1 dan Anthony, di mana B1 dan Anthony saya siramkan 2 minggu sekali. Anthony saya siram ke batang dan daun serta sedikit ke media. B1 full saya siram ke media karena untuk merangsang perakaran. Oke, di sini teman-teman bisa melihat seperti ini ada bunganya kan. Ini sebenarnya kita harus potong supaya pertumbuhan dari pohon ini maksimal. Kenapa kita harus memotong bunga-bunga yang ada di anting putri? Karena apabila kita membiarkan bunganya ini dalam proses pematangan dari konsep dasar yang kita buat, makanan dari media, baik itu dari dia fotosintesis, habis itu makanan yang mereka ambil dari media itu semuanya habis di bunga. Jadi kita menyiasatinya adalah kita potong setiap ada bunganya tumbuh, kita potong sampai pohon ini benar-benar matang, barulah kita kasih dia berbunga. Karena setelah pohon ini jadi, yang kita lihat kan pasti ke visual terakhirnya, yaitu dari bentuk akhir.
yang kita desain untuk pohon ini. Rencananya sih pohonnya ini saya press biar bisa dimahami. Cuman kedepannya karena pohon itu tumbuh, saya tidak tahu, mungkin saja ini bisa jadi small. Kita lihat aja ke depannya, dan saya akan mengupdate terus perkembangan pohon ini untuk teman-teman. Oh, I don't know why I'm holding myself back.